Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fujil Lestari dari Prodi PGSD kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di dalamnya ada pengertian, sejarah singkat, ejaan, dan pemakaian huruf. Langsung saja kita ke pengertian ejaan. Ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta unsur penerapan. Ejaan diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan karya sebuah tulis. Pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Selanjutnya, sejarah ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophuijsen ditetapkan. Ejaan tersebut dirancang oleh Van Ophuijsen dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah sebagai berikut. A. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. Huruf Oe untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoer. C. Tanda diakritik sebagai koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dinamai. Selanjutnya, ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberikan julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu adalah sebagai berikut. A. Huruf O digantikan dengan U, seperti pada guru, itu, umur. B. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. C. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. D. Awalan di dan kata depan di kedua-keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada ditulis di karang. Yang ketiga, ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ini berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Pada surat putusan nomor 0196 1975 memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A-U-1987 tanggal 9 September 1987. Sejarah PUEBI. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan edisi kedua diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A-U-1987 pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Sekarang kita masuk ke pemakaian huruf. Yang pertama itu huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua huruf vokal. Huruf vokal yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf. Huruf konsonan ini sama seperti huruf abjad, namun di dalamnya tidak ada huruf vokal. Hurufnya itu ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, dan Z. Dengan catatan huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Huruf K di sini melambangkan bunyi hamzah. Yang keempat ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ada I, au, e, dan oi. Contohnya di sini ada ain, syaitan, aula, amboy. Yang kelima yaitu ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya ada khusus, akhir, ngilu, isya, hanyut. Di situ jelas-jelas ada huruf KH, NG, dan NY. Yang keenam ada huruf kapital. Yang pertama itu pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar biasanya dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, bisa juga dipakai untuk petikan langsung, bisa dipakai untuk nama Tuhan, nama kitab, dan bisa dipakai juga untuk gelar kehormatan, keagamaan, jabatan, pangkat, unsur-unsur nama orang, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada huruf miring. Huruf miring biasanya dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Dipakai juga untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata, dan masih banyak lagi. Yang B ada penulisan kata dasar. Kata dasar yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya di sini ada contohnya, buku itu sangat tebal. Yang kedua ada kata turunan. Yang A imbuhan. Contohnya ada imbuhan ini adalah atau awalan, sisipan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya ada bergetar, dikelola. Di situ kata dasarnya itu ada geletar dan kelola. Yang B, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Contohnya menggaris bawah. Yang D, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Yang nomor 3, kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan buku menggunakan tanda hubung. Contohnya anak-anak, buku-buku, kuda-kuda. Di situ sudah jelas terdapat tanda hubungnya. Yang keempat, gabungan kata. Yang pertama A, ada majemuk. Majemuk ini gabungan kata yang unsur-unsurnya ditulis secara terpisah. Contohnya ada duta besar, kambing hitam, kereta api, cepat luar biasa, orang tua. Yang B, gabungan kata berikut ditulis serangkai. Misalnya,
ada acap kali, ada kalanya, olahraga, alhamdulillah, astagfirullah, daripada, dan masih banyak lagi. Yang C, gabungan kata yang termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung. Contohnya mama papa saya, mesin hitung jam. Yang kelima, ada kata ganti ku, kau, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya di sini. Apa yang ku miliki boleh kau ambil. Yang keenam, ada kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Di situ sudah jelas pasti tidak terpisah. Contohnya di sini, di mana saja Siti sekarang, di situ sudah jelas kata di itu dipisah. Yang ketujuh, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, sang pemuja cinta. Yang kedelapan, ada partikel. Partikel ditulis secara partikel lah dan kah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bukalah sepatumu itu. Yang B, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, ingin makan pun tidak bisa. Yang C, ada partikel per yang berarti ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Contohnya di sini, ada harga baju itu Rp25.000 per kodi. Yang 9, ada singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Yang pertama, yang berupa nama singkatan itu yang berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Dede Wirawan Eskom. Yang kedua, singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya ada DPR, di situ sudah jelas hurufnya kapital semua. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik, misalnya DLL dan lain-lain. AN atas nama, di situ ada tanda titiknya. Yang keempat, lambang kimia. Contohnya ada Kg yang artinya kilogram, Cu yang artinya kuprum. B, akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Yang pertama, akronim nama diri yang gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dari suku kata. Contohnya, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di situ penulisan ABRI-nya menggunakan huruf kapital semua. Yang kedua, akronim nama diri yang gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal. Contohnya, IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Setiap katanya di situ awalnya menggunakan kapital. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang gabungan huruf
suku kata ataupun huruf dan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Contoh, pemilihan umum. Di situ sudah jelas kata pemilihan awalnya menggunakan huruf kapital dan umum itu tidak menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf kecil. C. Penulisan kata serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Dilihat dari taraf penyerapannya ada 3 macam kata serapan, yaitu yang pertama ada kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya ini ada sirsak, iklan, hadir, waktu, sekolah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya. Penulisan dan pengucapan masih mengikuti cara asing. Misalnya ada build up, ada fitness, server, web, Microsoft Word, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan, ditulis sesuai dengan EYD, misalnya ada komputer, matematika, influenza, bisnis, karakter, dan masih banyak lagi. Di sini ada yang pertama A1, penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. Lebih kurang terdapat 53 jenis yang perlu diperhatikan. Yang kedua, penyesuaian akhir asing. Akhiran dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh. Jadi, kata seperti standarisasi, implementasi, dan objektif diserap secara utuh. Di samping juga diserap kata standar, implement, dan objek. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.